Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya Jody di channel Gubuk Saka. Kali ini Jody akan menceritakan kisah singkat pengalaman Jody di tahun 1992. Begini ceritanya. Waktu itu Jody duduk di bangku SMP. Jody sering mengikuti pelajaran tambahan, pelajaran seni rupa yang waktunya dilaksanakan jam 15.00, yaitu jam 3 sore. Sepulang sekolah, Jody tidak pulang ke rumah. Jody main di tempat teman yang sama ikut les seni rupa nantinya. Jody tidak pulang dikarenakan capek kalau bolak-balik pulang ke rumah karena sedikit jauh, dan juga pada waktu itu Jody belum punya motor. Sekolah dengan berjalan kaki. Makanya Jody pilih ikut teman ke rumahnya yang tempatnya gak jauh dari sekolahan, yaitu di daerah Sukalila Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat. Nama teman saya, mohon maaf tidak bisa disebut nama aslinya, sebut saja dia Irawan. Asik main di rumahnya. Jody waktu itu main game, main Nintendo. Waktu itu belum ada namanya PS atau PlayStation. Lagi asik main game, tiba-tiba perut Jody mules, pingin buang air besar. Jody minta izin sama teman Jody ikut ke WC. Wan, saya pingin BAB Wan, ikut ke WC ya. Oh iya silakan, kata teman saya. Saya langsung menuju WC karena sudah gak tahan. Selagi BAB, tiba-tiba pintu itu berputar, seperti ada orang yang mau masuk. Wan, kaukah itu? Suara hening, gak ada jawaban. Wan, apa itu kau? Aku kembali bertanya, tetapi gak ada jawaban. Pas saat itu BAB-nya saya sudah selesai. Jody keluar dan nengok ke kanan dan ke kiri, tapi gak ada orang. Jody bergegas jalan menuju ruang kamar Irawan, dan terlihat Irawan lagi main game sendiri. Kok lama? Cetus Irawan. Masa sebentar bilang lama, kataku. Irawan tidak mempedulikan jawabanku. Ayo main lagi, kata Irawan. Tanpa mikir panjang, aku melanjutkan permainan game bersama Irawan. Disiram gak habis BAB-nya? Kata Irawan dengan nyindir aku. Ya disiramlah, kataku. Wan, tadi kamu ya yang mau buka kamar mandi? Enggak, kata Iwan. Lantas siapa? Orang tuamu mungkin ya? Gak mungkin, hari ini aku sendirian. Bapak sama ibu beserta kakakku pergi di tempat saudara karena ada hajatan. Aku paling nyusul ntar sepulang les seni rupa, ucap temanku. Aku bingung, lantas siapa tadi ya? Ucapku dalam hati. Tapi biarlah, dalam hatiku tak ambil pusing. Tak terasa waktu sudah jam 2.30.
jam 14.30. Kamu lapar gak? Ya sedikit, jawabku. Ya udah, kamu tolong belikan kerupuk di warung. Aku masak nasi goreng dulu. Soalnya ibuku gak masak hari ini. Kemarin di rumah saudara, sampai sekarang masih di rumah saudara. Ya siap, kataku sambil menerima uang dari Irawan dan bergegas pergi ke warung. Singkat cerita, aku dan temanku sesudah makan berangkat untuk les seni rupa di sekolah. Asik dan menikmati les tersebut, sebab aku sangat menggemari pelajaran les seni rupa. Les pun selesai jam 5 sore, lebih 45 menit. Dikarenakan waktu sudah mau maghrib, saya ikut sholat berjamaah waktu itu di Masjid Agung Ujung Berung. Seusai sholat di masjid, aku pulang hampir jam 6.30. Aku pulang dengan berjalan kaki melewati beberapa kampung. Aku pulang melewati makam umum yang agak luas, dan jalannya itu masuk di tengah-tengah makam. Jadi kanan kiri adalah makam. Aku melewati RW 8, yaitu yang bernama kampungnya Kampung Ciporeat, dan kampungku di seberang makam RW 9, namanya kampungnya Babakan Sukamulya. Di akhir penghujung RW 8, yaitu Kampung Ciporeat namanya, pas mulai memasuki area makam, aku agak sedikit merasakan gak enak, dan aku merasa kesusahan karena jalannya waktu itu tahun 1992, area makam belum ada penerangan, gak kayak sekarang rame. Area makam tersebut penuh dengan pohon bambu dan pohon yang besar-besar, seperti pohon asret yang saya masih ingat sekarang, dan pohon terep, hingga menambah area tersebut tambah gelap. Hampir 10 langkah aku memasuki area pemakaman. Aku mendengar yang menangis dan sangat tersenduh-senduh. Aku cari asal suara itu, dan ternyata ada seorang wanita yang duduk di daerah atau di depan kuburan sambil menangis dan membawa bayi. Aku beranikan bertanya, "Bu, Bu, Ibu," kataku. Perempuan tersebut berhenti menangisnya dan pelan-pelan menoleh padaku, dan aku kaget, dan aku lihat wajahnya pucat sekali. Gak lama dia bicara. Mas, tolong saya. Ucap wanita itu. "Ibu lagi ngapain di sini?" Saya lagi nemenin suami saya. Sambil nunjuk kuburan yang sepertinya itu kuburan baru. Soalnya terlihat kuburannya penuh bunga-bunga yang masih segar. Waktu itu pikiranku tidak karuan, dan bulu kuduku mulai merinding. Maklum aku normal dan merasakan tempat itu gelap dan areanya mengandung besar mistisnya. Tapi aku mencoba menguatkan dan mulai bertanya kembali. "Kenapa ditungguin, Bu? Biarkan suami Ibu tenang di alam sana. Sudah, Ibu pulang saja," kata.
Langkah mas, namun saya rumahnya di sini. Kata perempuan tersebut sambil menunjuk ke kuburan satunya yang sama kuburannya kayak baru, banyak bunganya. Dan terlihat di situ ada 3 kuburan. Cuman yang satunya ukurannya kecil, sepertinya itu kuburan bayi. Aku melihat kuburan itu dan aku balik arah melihat ke perempuan itu. Ternyata perempuan itu sudah tidak ada di hadapanku. Tanpa pikir panjang aku telah menduga bahwa wanita di hadapanku bukanlah manusia. Aku lari tanpa noleh kanan kiri dan berkali-kali tersandung dan terjatuh. Dikarenakan area makam tersebut sangat gelap. Sesampai di rumah, aku narik napas panjang dan tanpa menceritakan kejadian itu ke siapapun. Cuman aku bertanya esokan harinya kepada bapak tentang perihal kuburan baru tersebut. Kata bapakku, itu kuburan orang kota dan punya saudara di sini. Jadi dimakamkannya di pemakaman itu. Dan katanya meninggalnya dikarenakan kecelakaan mobil, ujar bapakku. Dan keesokan harinya aku sekolah tidak melewati pemakaman itu. Aku berangkat sekolah dan pulang sekolah lewat jalan Cilengkrang, yaitu ke timur dari pemakaman itu. Cuman repot juga. Kalau jalan ke Cilengkrang aku harus naik ojek, sebab tambah jauh kalau berangkat ke sekolah. Sekolahanku agak jauh kalau harus jalan ke timur dulu, karena sekolahanku berada di barat. Nah, itulah sahabat cerita misteri yang aku alami, dan percaya nggak percaya itu hak sahabat. Tapi dengan adanya media sosial ini, saya bisa mencurhatkan dan perasaan yang selama ini jadi pendam. Dan semoga dengan seringnya kita mendengarkan cerita-cerita misteri atau menonton cerita-cerita misteri untuk menambahkan kekuatan dalam diri kita. Jangan jadi penakut, dan biar menambah keberanian kita, dan tidak ada rasa takut dalam diri kita kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dimanapun Anda berada, saya Jody undur diri. Akhir kata, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.